Ini adalah video ketiga serial tanya-jawab YouTuber di channel ini. Video ini jawaban dari pertanyaan Hanafi Fumi. Jika ingin tahu channel si penanya, linknya sudah saya sisipkan di bawah video ini. Oke. Pertanyaan Hanafi itu saya kemas dengan judul, apa yang dimaksud konten berulang dan digunakan ulang di YouTube? Seperti apa cirinya dan sekaligus apa resikonya jika channel kita dinilai seperti itu oleh YouTube? Inti di balik kedua istilah ini sebenarnya adalah duplikat konten. Ada penggandaan atau mirroring konten. Yang dimaksud dengan konten itu bisa berupa video utuh, dan bisa hanya salah satu bagian dari media sebuah video. Misalnya hanya suara, gambar dan narasinya. Sepanjang ada pengulangan terhadap semua itu pada video yang berbeda, baik jika media itu berhak cipta maupun tidak, maka YouTube akan menilai itu sebagai konten berulang dan penggunaan ulang. Jika yang diulang itu bersumber dari video-video channel sendiri, itu disebut YouTube sebagai konten berulang. Tapi jika sumbernya dari konten orang lain, maka disebut dengan penggunaan ulang. Jadi ini bukan hanya soal maling karya orang lain. Meskipun sebuah konten sudah original karya sendiri, tapi jika digandakan pada video yang berbeda di channel sendiri, itu juga kategori pelanggaran terhadap pedoman komunitas YouTube tentang spam. Lalu apa risikonya jika itu kita lakukan? Pertama, channel akan ditolak monetisasi. Kedua, jika itu kita lakukan setelah channel lolos monet, resikonya status monetisasi channel akan dinonaktifkan alias akan kena dismon. Takkan ada lagi iklan yang tayang di video-video kita. Termasuk semua fitur monetisasi lainnya seperti langganan, super thank dan shopping, juga akan dicabut. Singkatnya channel tidak bisa lagi menghasilkan uang. Bahkan sampai stadium tertentu, ujung-ujungnya channel bisa dihapus YouTube. Mungkin pertanyaan Anda, kenapa hingga kini tetap banyak channel yang melakukan itu kelihatannya baik-baik saja? Memang channelnya masih ada dan tetap mendapatkan views. Tapi kita tidak tahu jangan-jangan channel tersebut sudah kena dismon, di mana itu hanya bisa diketahui oleh si pemilik channel sendiri. Dan kalaupun ada channel yang tidak kena dampak apapun karena itu, bisa jadi karena belum ketahuan. Karena YouTube bisa tahu sebuah channel mengandung konten berulang atau digunakan ulang, melalui dua cara. Pertama, melalui deteksi robot atau AI. Robot bisa mendeteksi sebuah video mengandung konten berulang dan digunakan ulang, berdasarkan algoritma atau rumus. Jika sebuah video masuk lingkaran deteksi algoritma tersebut, maka sistem akan langsung menandai video itu sebagai terdakwa secara otomatis. Nah, mereka yang sudah paham secara expert akan hal itu, akan tahu cara mengakalinya. Mereka tahu cara berkelit dari deteksi sistem. Sehingga robot AI YouTube jadi tidak ngeh dengan apa yang mereka lakukan. Mereka tahu celah atau bug sistem. Misalnya rumus duplikat audio adalah, jika sebuah video memuat background yang sama persis dengan sebuah musik instrumen berhak cipta, selama lebih dari 10 detik, maka video itu akan dinilai menggunakan ulang sebuah konten. Maka si pelaku akan mengakalinya dengan cara memuat background-nya kurang dari 10 detik. Andai kata mereka ingin menggunakannya lebih dari 10 detik, maka tempo musiknya akan diubah menjadi lebih lambat atau lebih cepat, sehingga sistem tidak bisa mengenali lagi bahwa background itu sama dengan sumber aslinya. Nah, begitulah lebih kurang dalam banyak seginya. Intinya, semakin seorang kreator tahu rumus algoritmanya, maka akan semakin terbuka peluang bagi mereka untuk mengakalinya. Tapi YouTube pun juga akan selalu memperbarui algoritma deteksi sistemnya dari waktu ke waktu. Jadi yang benar-benar aman sepanjang masa dari cara-cara jahil itu tidak ada. Kedua, melalui peninjauan langsung petugas YouTube. Artinya dilihat langsung oleh manusia dengan mata kepalanya sendiri. Lalu kapan petugas YouTube melakukan peninjauan langsung seperti itu? Pertama, ketika sebuah channel akan dimonetisasi. Kedua, ketika inspeksi atau sidak berkala ke channel-channel yang ada di YouTube, berdasarkan indikasi dan momen tertentu. Ketiga, ketika sebuah video mendapatkan laporan atau pengaduan. Kemudian jika kita ingin tahu, apa saja batasan atau ciri-ciri teknis dari konten berulang dan penggunaan ulang itu,
kita bisa lihat langsung dari situs resmi bantuan YouTube. Jika Anda masih bingung memahami semua ini, nanti pada video yang berbeda, akan saya jelaskan satu demi satu. Tapi untuk sementara, Anda tidak perlu takut. Karena peraturan ini dibuat YouTube sebenarnya untuk menjerat para YouTuber berakal bulus. Baik yang membangun channel dengan modal maling, maupun dengan cara mengcopy ulang video sendiri. Sepanjang kita membuat video tidak untuk mengakal-akali penonton dan sistem YouTube, alias benar-benar membuat video dengan sungguhan, untuk membagikan sesuatu yang berarti buat penonton dengan jerih payah dan kreativitas sendiri, maka kita tidak akan kena jerat oleh pasal konten berulang dan penggunaan ulang ini.